Ya, Prapen Kopi ini konsepnya cafe semi resto, cuman mungkin bisa dibilang harganya harga warkop. Jadi sekarang ini sudah kita keluarkan steak sama burgados. Burgados itu burger, anak-anak muda kan sukanya fast food kayak gitu. Siang sore, Sobat Jatim News, berjumpa lagi di program Mata 4 bersama saya Muhammad Solihuddin. Kali ini kita berada di sebuah tempat yang cukup menarik ya. Jadi di sebuah, kalau mungkin saya bilang warung kopi kayak sih mungkin kurang tepat ini. Nah ini kita lagi berada di Prapen Kopi di Jalan Prapen nomor 6 Surabaya. Nah, kali ini saya kedatangan narasumber yang juga adalah owner dari Prapen Kopi. Ke depan kita akan coba bahas mengenai tempat ini ya, karena kalau bisa dibilang ini sebenarnya bukan warung kopi ini. Nah, pasti akan ada sesuatu yang lebih. Nah, kita akan cari tahu dengan narasumber kita, yaitu Neng Nurul. Halo Neng. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Neng Nurul. Nah, kalau mungkin saya mau tanya ini ya. Sebenarnya Prapen Kopi ini konsepnya warung kopi atau gimana, Mbak Neng Nurul ini? Ya, Prapen Kopi ini konsepnya cafe semi resto, cuman mungkin bisa dibilang harganya harga warkop. Harganya harga warkop ya. Jadi kita nggak patok harga yang terlalu tinggi, standar, menyesuaikan dengan kantong lah istilahnya gitu. Oh, ya. Nah, Sobat Jatim News, jadi Prapen Kopi ini sebenarnya adalah kalau mungkin saya bilang ini sebenarnya resto ya. Resto dengan format warung kopi. Boleh dibilang gitu ya, Neng Nurul ya. Nah, jadi suasananya cukup menarik, benar-benar lampunya terang sekali ya di sini. Menu-menunya juga sempat sih tadi saya cek, menunya banyak juga. Ini Neng Nurul. Jadi kalau mau boleh tahu ini Prapen Kopi ini sejarahnya kapan ini berdiri, dibikin ini kapan ini? Ya. Sebenarnya bikin Prapen Kopi ini tidak sengaja. Tidak sengaja. Ya? Jadi kita ngobrol sama teman, akhirnya kok saya sebelumnya kan sudah ada kafe, cuman kan waktu itu juga bareng sama teman-teman. Nah ini ada teman juga yang ngajak, ayo join bikin kafe gitu. Ya waktu itu di Surabaya juga ya? Ya sama di Surabaya kita juga ada. Nah, akhirnya sudah ngobrol-ngobrol, akhirnya kita temui sama yang punya lahan dan kita didukung penuh, akhirnya kita jalan. Awalnya seperti itu. Gitu ya. Nah ini tahun keberapa nih Prapen Kopi ini jalan? Prapen ini berdiri tanggal 18 November 2018. 2018. Ya, keempat ya kayaknya. Tahun keempat ya, benar. Jalan tahun keempat ya. Jadi kalau dilihat awal berdirinya ini didirikan sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi kan 2019. 2019. Ya, akhir menjelang 2020 pandemi itu. Ya. Nah, terus berarti pada saat itu jalan kan didirikan oleh bisa dibilang mungkin konsorsium ya? Jadi oleh beberapa orang ya? Kita kebetulan waktu itu 4 orang. 4 orang ya? Dan saham dibagi rata. 25% per orang, awalnya begitu. Sampai sekarang? Enggak. Oh enggak ya? Karena berjalannya waktu kan banyak kendala, jadi ada perubahan-perubahan owner. Sempat juga ini sempat kita alihkan ke orang lain karena pandemi ya. Pandemi minusnya terlalu besar, akhirnya kita alihkan ke orang lain. Tapi karena pemilik lahan ini sudah baik sama saya, beliau tidak berkenan kalau Prapen Kopi ini dijual.
Akhirnya saya ambil kembali, saya kelola, bertahan lah. Itu akhirnya dikelola sendiri sama Ning Ya, Nurul. akhirnya saya take over sendiri, saya kelola sendiri. Oh. Ya, kita masih bertahan dalam kondisi pandemi. Nah, ini hal yang sangat luar biasa nih Nurul ya. Karena memang kita sadari juga pandemi ini efeknya besar juga kan. Besar Sangat banget besar. kan ya. Karena kan beberapa kali kita rasakan juga bersama kan adanya aturan PPKM kan gitu ya, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, berarti pada saat itu yang terjadi di Prapen Kopi benar-benar efeknya luar biasa ya, sampai akhirnya terjadi pergantian owner ini ya. Ya. Atau mungkin bisa dibilang mungkin naik turunnya Prapen Kopi ini ya. Tapi dari sisi mungkin saya mau tahu sebenarnya strategi mungkin ya, karena kan sekarang Ning Nurul kan akhirnya yang pegang sendiri Prapen Kopi. Nah, ini strateginya itu bertahan dan akhirnya tetap dengan konsep Prapen Warkop dengan resto ya. Itu memang dari awal seperti ini kan ya? Dari awal memang seperti ini, tapi kita terus melakukan perubahan. Perubahan itu upaya. Karena dari awal itu kondisi sudah bagus. Jadi kita buka itu sudah sangat bagus. Jadi kita turun itu pada saat zonasi sekolah. Zonasi sekolah itu juga berpengaruh. Bisa sampai 40% penurunan kita. Kok bisa berpengaruh zonasi sekolah? Mungkin karena kan kalau zonasi sekolah itu kan yang bisa daftar di SMSM negeri, kalau nggak salah mungkin sekitar 75% ya. Itu kan yang area sekitar ya. Untuk yang tempatnya jauh, rumahnya jauh kan dia terpaksa menyekolahkan anaknya ke swasta. Nah, dari sekian persen siswa itu kalau sekolah swasta artinya orang tua sedikit maksa mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan yang harusnya nggak perlu dikeluarkan kan gitu. Nah itu kaitannya dengan Prapen Kopi? Ya otomatis berkaitan. Lah penting sekolah tuh Pak daripada nongkrong. Oh iya ya. Karena kebetulan Prapen Kopi ini dekat dengan sekolah ini ya, SMA negeri ya. Ada SMA negeri 16. SMA negeri 16 ya. Nah, jadi karena ya bisa dibilang kalau lokasi ini memang pinggir jalan Prapen ya, jalan besar, harusnya strategis yang pasti kan ya. Nah, mantap juga. Nah, jadi itu mungkin termasuk bisa dibilang ini ya kelebihan mungkin ya, kelebihan dari Prapen Kopi ini sendiri sampai akhirnya Ning Nurul tetap mau menjalankan bisnisnya sampai sekarang ini dengan katakanlah mungkin dengan sendirian lah mungkin ya. Jadi strategi yang lain mungkin Ning Nurul yang ya bisa mungkin Ning Nurul ceritakan sampai katakanlah Prapen Kopi masih tetap eksis. Nah, gitu. Ini ada nggak sih? Ya ada beberapa strategi. Salah satunya mungkin awalnya kita untuk makanan kita awalnya sediakan hanya Chinese food. Sama dimsum. Tapi karena kondisinya demikian kita agak rubah. Jadi mungkin yang makanannya lebih merakyat ya. Merakyat tapi sebenarnya itu bukan masakan Indonesia. Jadi menu steak. Menu steak ya. Steak itu mungkin kita jual dengan harga yang murah. Tapi kita pakai kualitas yang bagus. Itu untuk tujuannya menyiasati. Ya. Karena daya beli konsumen turun drastis. Nah, tapi dengan konsep-konsep yang baru itu efeknya luar biasa juga ya. Ya, alhamdulillah paling tidak kita bisa bertahan dulu dengan kondisi sekarang. Karena juga jam operasional juga kita dibatasi. Ya. Nah, terkait dengan pandemi dan juga peraturan PPKM ini ya. Ya. Kalau bisa dibilang memang banyak juga yang berharap bahwa ya tetap mungkin aturan-aturan itu tidak harus dilakukan, tidak harus ditetapkan. Nah, tapi
Tapi kira-kira dari segi mungkin kayak pelaku usahanya seperti Neng Nurul ini, sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah ya, mungkin pemerintah daerah terhadap keberadaan ya usaha-usaha kuliner seperti ini apa nih sebenarnya? Ya, sebenarnya kalau kita bicara aturan ya, Ya. kita mungkin nggak bisa menentang atau melawan aturan. Jadi kita mungkin bisa menyiasati dengan penekanan, lebih ke penekanan itu untuk kita sendiri ya. Penekanan itu dalam hal misalnya karyawan ya. Kalau dulu saya bisa satu kafe ini 16 orang. Sekarang cuma 4 sampai 5 orang aja. Jadi itu salah satu cara kita untuk menghadapi aturan ditetapkan oleh pemerintah. Kalau untuk harapan, otomatis kita berharap pandemi ini segera berakhir. Gitu. Apalagi sekarang kondisi kan beda ya dengan sebelumnya ya. Untuk sekarang ini Omikron ya, itu kan nggak seberapa berat seperti yang sebelumnya. Jadi mungkin diadakan kelonggaran aturan lah. Paling tidak prokes kita jalankan, jarak termasuk juga jarak kita juga sudah atur, termasuk juga mungkin kalau ini kafe ya, untuk masker kita tetap sediakan, kita tetap pakai. Tapi kalau konsep resto kita diobrak-obrak masalah masker mungkin juga agak sedikit risih ya, karena kita makan, kita minum, masa iya harus kita pakai masker gitu loh. Jadi sebenarnya aturan itu fleksibel gitu loh. Itu aja. Mungkin dengan pada saat makan, maskernya ditaruh gitu ya. Bawa. Gitu. Cuman kan kita nggak mungkin bisa pakai terus gitu loh. Tapi kadang mungkin petugas itu nggak peduli, nggak mau tahu. Jadi masker dipakai, masker dibawa, masa iya. Tadi lo nggak makan, padahal kan kita memang kan makan gitu loh. Ya memang agak repot juga. Agak repot ya. Ya memang sih mungkin sahabat Jatimus juga kan pernah merasakan juga ya. Karena kan aturan PPKM ini mau nggak mau tetap harus kita hadapi kan gitu ya. Nah jadi ya buat sahabat Jatimus juga nanti kalau umpamanya mampir ke tempat ini, jangan lupa maskernya bawa ya. Ada ya memang kita juga sediakan. Jadi kalau ada customer nggak bawa bisa minta. Ya, paling tidak kan biar kalau pas ternyata ada petugas datang lupa bawa, dikirain ini tempatnya nggak nyiapin, akan repot. Ya, kita harusnya memang berharap itu bentuk himbauan gitu, bukan langsung main tilang gitu. Sebelumnya kan gitu. Pernah nih? Iya, pernah. Kan kalau mungkin dari pihak kafenya yang dikasih himbauan, peringatan, kita bisa mungkin kita bisa terima. Tapi kadang kalau ke customer itu kan kasihan pelanggan kita. Kapok akhirnya Pak, nggak mau datang kan, takut. Ya itu memang jadi ya bisa dibilang fenomena yang baru nih ya. Nah, karena kan mungkin itu sebuah aturan. Nah, tapi yang kita harapkan kan aturan-aturan seperti itu memang bukan untuk ya menjatuhkan sebuah bisnis atau katakanlah melemahkan ekonomi masyarakat. Nah, paling tidak kan aturan-aturan yang tetap dijalankan ini disadari bersama kan gitu nih ya. Nah, untuk harapan ke depan Ning Nurul, kalau kita harap sih memang pandemi berakhir ya. Nanti untuk jam-jam ya kan ini Prapen Kopi ini jam bukanya mulai jam berapa sih? Jam bukanya jam 10 pagi. Jam 10 pagi ya. Terus kalau PPKM gini kita tutup jam 9. Ya, karena aturannya kan jam 9. Tapi kalau dulu normal kita apalagi kalau puasa ya kita bisa sampai pagi gitu. Sampai pagi ya. Jadi melayani customer untuk makan sahur gitu. Iya. Oh, jadi terkait dengan harapan ke depan ini ya Prapen Kopi ini, apa ada rencana mungkin menu-menu baru atau apa yang nantinya bisa jadi ya bisa mungkin sesuatu yang beda mau ditawarin ke
ini ya usernya, pelanggan ya. Ada nggak rencana? Ya otomatis itu berjalan sesuai dengan kita kan tetap evaluasi terus. Jadi sekarang ini sudah kita keluarkan steak sama burgados. Burgados itu burger yang mungkin seperti di restoran-restoran lain yang lagi ya itu kan anak-anak muda kan sukanya fast food kayak gitu. Kita sudah coba. Cuman ya memang sekarang ini kondisi konsumen. Jadi konsumen itu datang itu mungkin agak jauh berkurang dari dulu. Benar. Ya, karena memang pembatasan tadi orang itu masih takut. Apalagi customer kita dulu tuh kebanyakan pelanggan itu barang-barang rata-rata Chinese gitu. Tapi sekarang pastinya mereka nggak berani keluar, apalagi outdoor kayak gini. Iya. Jadi berkurangnya sampai 80%. 80% ya. Oh. Ya, memang salah satu ya kalau bisa saya bilang ini ya ya bisa dibilang mungkin kendala yang ada di bisnis ya, karena kan yang kita harapkan ini pada saat bisnis ini jalan, mungkin bisnis kuliner ini ya, nah itu kan yang pasti kan pelanggan, yang namanya pelanggan pasti datang terus dan semakin bertambah. Nah satu lagi nih, kalau umpamanya ada yang kan biasanya mungkin ada rencana pengembangan lokasi mungkin ya. Kalau ada mungkin dari Sobat Jatimnews ini yang kepingin tahu apa sih yang bisa mungkin diambil dari Prapen Kopi dari sisi bisnisnya, ada nggak pengembangan mungkin franchise atau apa gitu? Ya, sebenarnya kita sudah berpikir ke situ. Cuman untuk saat ini kan kita masih belum bisa ibaratnya gitu prestasi kita itu masih kita kembangkan. Jadi kita kembangkan karena terkait dengan adanya pandemi kita terhambat di situ. Padahal sebelumnya itu sudah sangat luar biasa. Kita dari awal buka sampai akhirnya zonasi sekolah itu pesat sekali. Tapi karena sekarang kondisinya seperti ini kita juga agak kesulitan. Mau buka usaha baru juga kita masih mikir-mikir di mana-mana banyak yang tutup. Ya, yang jelaskan pasti akan ada strategi baru yang nantinya Ning Nurul ini ya lakukan untuk pengembangan bisnis di Prapen Kopi. Nah, Sobat Jatimnews, memulai sebuah bisnis itu kadang-kala memang butuh usaha yang sangat-sangat ini ya besar. Jadi kadang ada yang berpikir bahwa memulai bisnis itu mungkin modal harus besar. Tapi dari katakanlah modal itu sendiri juga diperlukan sebuah usaha dan kreativitas, ide-ide yang harus terus dijalankan supaya sebuah bisnis ini bisa tetap jalan apapun kendalanya. Kan gitu nih ya. Jadi mungkin ada sepatah dua patah kata ini yang Ning Nurul mau sampaikan ke sobat-sobat Jatimnews. Siapa tahu mereka yang melihat ini penasaran mungkin mau apa gitu diundang. Bisa nanti Ning Nurul sampaikan, monggo. Apa ya kira-kira ya Prapen Kopi ini mungkin belum terlalu meluas ya, tapi kita sudah jalin kerjasama dengan beberapa klub-klub motor, mobil, dan insya Allah sudah mulai jalan sekarang. Mungkin sekarang PPKM tapi kemungkinan juga nggak akan lama ya. Monggo untuk Sobat Jatimnews untuk datang ke Prapen Kopi, bisa mencicipi menu-menu kita. Kita ada steak, ada nasi goreng, ada nasi goreng kampuang, itu nasi goreng bumbu rempah. Ada juga burgados, bakmi goreng, kentang, mungkin menu-menu yang biasa mantap-mantap anak muda makan ya. Siap. Saya jadi penasaran dengan nasi goreng bumbu rempah ini.
Ya, Karena monggo nanti cuaca bisa lagi dicoba. dingin ini kan. Siap, nanti Butuh bisa satu yang dicoba. hangat. Ya, Oke. oke. Siap. Nah, terima kasih Ning Nurul Ya. atas perbincangan kita ya hari ini. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Jatinus dan juga menjadi sebuah ya bisa dibilang ide-ide untuk menciptakan sebuah bisnis-bisnis yang kreatif ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya boleh menyampaikan rasa terima kasih terhadap seseorang, yaitu Bapak Dr. Junaidi SH. Beliau adalah pemilik lahan sekaligus mentor saya, sekaligus pendukung saya selama ini. Beliau support saya dalam segala hal, termasuk selama pandemi, termasuk sewa dan sebagainya. Saya disupport penuh, didukung penuh. Juga termasuk ketika saya ada masalah, beliau selalu siap di belakang saya. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar juga kepada Bapak Dimas Desyanto. Beliau adalah pengacara yang selalu bantu saya setiap saya ada kendala. Jadi saya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau, juga kepada adik saya, keluarga saya, anak-anak saya, suami saya, semua mendukung dan ikut membantu. Siap. Ya, jadi dukungan tersebut yang buat saya kuat. Mantap. Oke, itu sekali lagi terima kasih. Sama-sama Ning Nurul, kita juga berterima kasih atas waktu yang diberikan untuk acara program Mata Empat ini. Oke, Sobat Jatinus, begitulah pembicaraan mengenai Prapen Kopi ya, yang kita sekarang berada di sini di acara Road to Cafe-nya Jatinus. Untuk informasi dan ide-ide inspirasi yang lain, kita akan ketemu lagi di program selanjutnya. Oke, semangat pagi, siang, sore.